buat buat anak-anak yang buat teman-teman semua yang kecilnya kayak gue suka meler karena alergi debu, lo pasti sering gini kan? Ya, suka gini nih. Lo udah? Udah. Apa? Siapa yang buka? Gimana bukan? Halo teman-teman. Hai, balik lagi di channel kesayangan kita. Masih bareng kita berdua. Gue Henggar. Gue Pak Lupi. Kali ini kita mau masuk segmen yang kita berdua paling suka sebenarnya. Nah, itu segmen favorit. Semoga bisa jadi segmen favorit kalian juga. Pasti, di favorit kalian pasti banget. Buat cewek-cewek mungkin iya sih. Ya enggak? Apa cowok sekarang juga udah kayak gitu? Kayaknya sama aja. Oh sama, yaudah kita tuh sekarang ada di segmen Julid. Kita tuh di segmen berjulid guys. Jadi segmen ini tuh kita di sini bakal ngebahas satu tema yang lagi ngehits lah ya, atau nggak tema-tema yang banyak dibahas orang atau yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari lah pokoknya gitu. Ya pokoknya tema apapun yang kita bisa julidin lah. Betul. Karena kita berdua emang julid. Astaga. Nah ya. Oke. Kali ini tuh mau bahasnya apa? Kayak sekarang lagi ini deh, lagi ini banget Apa? kayaknya tentang virus-virus itu kayaknya lagi. Kita mau lagi ini bahas. banget kayaknya. Iya, kita mau Lagi bahas hype tentang banget itu virus itu. salah satu jenis virus corona yang baru muncul di tahun 2019 akhir, atau kita kenal sekarang namanya adalah COVID-19 gitu. Salah satu keluarga dari virus corona. Virus corona itu kurang lebih adalah virus yang biasanya bikin kita jadi flu guys. Kalau kalian sering flu, itu sebenarnya kelompok virusnya tuh sama-sama kelompok virus corona itu sih. Jadi kalau misalnya mau ngomong itu virus, itu bukan virus corona namanya. Betul, kalau virus corona COVID-19. tuh benar, kalau kita mau ngebahas yang sekarang nih ya namanya COVID-19. Karena kalau corona itu banyak guys virusnya, nggak cuman yang si COVID-19 ini aja gitu. Cuman ya kalau membahas detail tentang virusnya takutnya nanti, karena emang sampai sekarang pun penelitiannya kan belum selesai ya. Dan kita bukan peneliti. Betul. Serius, kita bukan dokter, kita bukan nggak- peneliti. Kita cuma orang yang julid kita doang. sih julid guys. Kita itu cuma orang yang punya jiwa kejulitan sangat tinggi. Kita gitu. tuh suka melihat sesuatu dan kita julitin. Jadi kalau misalnya secara ilmiahnya tuh kita nggak, jangan tanya kita ilmiah. salah Jangan, nanti. jangan. Ya kan. Jangan. Nanti kita yang dijulitin orang. Biasanya gitu, senjata makan tuan. Oke, balik lagi ke virus si COVID-19 itu. Yang mungkin sekarang kalau orang awam ya taunya sakit corona gitu ya jadinya, atau sebenarnya adalah lebih ke arah pneumonia berat. Jadi sakit paru-paru. Gitu. Nah, sekarang yang mau dijulitin adalah sebenarnya lebih ke arah apa sih? Sebetulnya lebih ke arah apa namanya, kepanikan orang-orang awam yang nggak ngerti penanganannya, ataupun yang udah dikasih tahu cuman ngeyel gitu ya. Ya, Karena antara ngeyel ini- atau ketakutan sih ya. Iya, karena ini banyak banget. Jadi kalian pasti tahu sekarang harga masker itu luar biasa tinggi banget. Betul. Nah, Kemarin penyebabnya tuh terakhir ya, kita beli berapa? ada kali sebox 300.000. 300 ya, 300 sampai 350 guys, yang satu box isi 50 ya, yang modelnya tuh yang buat orang-orang hijaban kayak gini itu tuh harganya 350, padahal dulu tuh harganya nggak nyampe 100.000 bahkan. 50.000 aja mungkin nggak nyampe. Iya, kurang lebih segitu doang harganya dulu. Dan sekarang tuh jadi mahal banget. Coba Itu kalian bayangin, kalian ini dulu beli apa namanya masker kayak gitu tuh satu patok cuman berapa? 50.000. Paling iya, mahal kurang deh, paling lebih mahal segitu lah, 50.000. yang Sekarang isi 300.000, bayangin aja. 300.000. Itu baru 6 kali lipat. dan loh, baru gila. maskernya doang. Ada satu lagi kebiasaan yang mungkin nggak dilakuin sama banyak orang di, kita kalau bilang Indonesia terlalu luas kali ya, karena gue tinggalnya dulu Di lingkungan kita. ya di lingkungan aja. sekitar kita aja lah, di sekitar kita berdua nih. Itu adalah pakai masker kalau lagi sakit. Iya. Ya, itu tuh nggak banyak kali lah ya sebenarnya ngelakuin hal kayak gitu ya. Padahal mungkin dari kita kecil tuh dulu udah sering tuh diajarin kayak gitu, kalau batuk pakai masker, atau misalnya atau enggak jangan
apa kalau batuk ditutup mulutnya gitu kan biar nggak nularin orang. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang dari kecil tuh kita udah dikasih tahu sebenarnya, cuman nah ini baru kita mulai julid ya, seiring berjalannya waktu tuh hal-hal kayak itu tuh nggak banyak kita lihat ya. Nah sebenarnya gini, sebetulnya bukan banyak orang sakit yang nggak mau pakai masker. Sebetulnya banyak orang yang menyalahgunakan fungsi dari masker itu. Nah contohnya gini, ini juga gue juga suka lakuin sih. Gue nggak menyangkal bahwa kalau misalnya gue lagi naik kendaraan umum nih, atau gue lagi pergi kemana gitu ya, ya itu gue pakai masker. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalnya ada debu apa segala macam itu nggak masuk ke ya hidung gue gitu kan secara langsung, kayak gue langsung hirup gitu ya enggak. Nah cuman kalau misalnya gue ngelihat dari apa namanya, dari lingkungan sekitar gue, itu orang masih pada pakai. Kalau misalnya mereka orang sakit, kena flu atau apa, itu masih pada pakai. Cuman kalau yang sekarang nih, yang si virus COVID-19 ini, orang nggak mau pakai. Kenapa? Takut dikucilin orangnya. Orang takut ya apa sih lu kena virus corona, udahlah lu nggak usah deket-deket gue. Orang nggak mau begitu. Jadi kebanyakan orang apa? Kalau misalnya dia kena kena batuk atau apa, itu dia ngerasa kayak, oh gue nggak usah pakai masker, nanti gue dikira corona lagi. Malah gue cuma batuk biasa. Ya udah gue mendingan gak usah pakai. Padahal itulah hal yang menurut gue juga keliru. Kayak ngapain lu nggak pakai masker? Lu malah nularin orang kali. Lu dengan lu kayak gitu, virus yang sebenarnya nggak perlu lu tularin jadi lu tularin juga. Ya kan gimana ya? Jadi gara-gara lu cuman nggak mau dikucilin udah gitu doang. Kayak enggak, gue nggak mau dikucilin, gue nggak mau dikucilin, gue nggak mau dikira corona, gue nggak mau dikarantina, gue nggak mau diapa-apain segala macam, ribet. Iya goblok aja gitu, kayak totally stupid. Jadi buat orang-orang yang lagi sakit, jangan terus gara-gara lu orang sakit nggak mau pakai masker, gara-gara lu nggak mau dikucilin. Iya jangan gitu loh. Semuanya lu dikatain apa kek, iya lebih bagus lu dikatain daripada lu nularin orang. Betul, jadi tuh sebenarnya fokusnya ya kalau kita berdua tuh lebih karena penggunaan masker itu nggak cuman karena mencegah penyakit corona, sakit apa aja deh yang berhubungan sama saluran pernafasan, mau flu biasa, mau batuk biasa, mau apapun deh. Apalagi di Indonesia ini tuberkulosis juga masih banyak. Apapun penyakitnya yang berhubungan sama pernafasan, pakai aja gitu loh, pakai masker aja. Toh nyaman juga buat kita, nyaman juga buat orang yang ada di sekitar kita. Intinya ya guys, gunakanlah masker dengan bijak. Karena sekarang gitu ya, yang kita sering julitin itu adalah yang sakit nggak pakai masker, yang sehat pakai masker. No, bukan. Yang sehat beli masker, tapi nggak dipakai. Iya, itu dibeli doang ya? Dibeli doang. Ditimbun. Panik doang, serius. Iya, benar-benar. Ini serius. Kalau yang sehat dibeli dan dipakai karena dia sedang di keramaian nggak apa-apa ya nggak sih? Karena kan kita waspada ya, namanya juga waspada. Tapi kalau misalnya yang sehat nimbun doang, lah itu sih yang jahat. Yang kedua, ya ini hangat banget sih, itu masalah hand sanitizer. Tuh ya, namanya pembersih tangan yang berbasis, sebagian besar berbasis alkohol. Sebenarnya nggak hanya berbasis alkohol sih, hand sanitizer itu nggak hanya berbasis alkohol. Dan bentuknya juga macam-macam, ada yang gel, ada yang spray, ya itu ada banyak banget. Intinya adalah sebenarnya adalah pembunuh bakteri di tangan, bakteri dan virus. Tapi ya ini kita juga nggak tahu sih ya. Gue pribadi sih pernah baca kalau nggak semua jenis virus bisa mati dengan hand sanitizer. Kalau bakteri memang dia sebagian besar mati tuh kalau di tangan, kalau bakterinya bersentuhan langsung dengan si cairan desinfektan yang ada di dalam hand sanitizer itu. Let's say kalau yang basisnya alkohol, berarti desinfektannya alkohol. Dia bersentuhan langsung nih, misalnya kayak di tangan gitu kan, di tangan gitu, terus di tangannya ada bakteri. Nah ya udah, kalau dia si desinfektan yang bersentuhan langsung sama bakterinya itu, matilah bakterinya tuh, kayak kelopak mati itu. Nah kalau untuk masalah hand sanitizer itu, ini gue pribadi ya, gue bisa dibilang ya gimana ya, kayak kesel banget. Kenapa tuh? Kenapa? Kayak
Kesel. Gue udah kesel banget. Dia mah emang anaknya emosian, gengs. Kalau disuruh julid gitu, emang julid. Wah, curahin semua. Sebenarnya julid dia, gue mah mendampingi. Alah, apa aja. Lanjut. Untuk hand sanitizer ini itu kebanyakan dipakai sama orang yang malas cuci tangan, bukannya sebagai pendamping. Jadi dia orangnya sebenarnya malas cuci tangan gitu loh. Di situ ada sabun, cuman dia nggak pakai. Dia kayak cuman udah bersih, terus kemudian dia pakai sanitizer makan. Dan itu kebawa itu kayak kebiasaan gitu. Jadi kayak kalau gue lihat ya di sini tuh kayak misalnya nih kita mau makan tuh pip ya, tar disensor. Kita mau makan fast food yang pakai tangan. Kita mau makan itu, cuma kita malas nih jalan buat cuci tangan gitu, kita malas. Terus pakai itu hand sanitizer. Padahal apa sebelumnya kita nggak tahu kita lagi pegang uang kah, atau kita lagi pegang sesuatu hal yang memang ternyata ya ada bakterinya kah, kita kan nggak pernah ngerti. Emang kita bisa lihat bakteri kan nggak bisa. Ya terus kemudian dia dengan itu kita ngomong ya bismillah lah, atau ya inilah pokoknya ntar kalau misalnya sakit ya udah. Ya bukan gitu. Kalau buat kita berdua nih ya gengs ya, sebenarnya hand sanitizer itu bukan pengganti dari cuci tangan ya. Hand sanitizer adalah pelengkap. Pun misalnya darurat banget, misalnya kayak gini deh, gue nih tiap hari naik bus dari Bekasi ke Jakarta karena rumah gue di Bekasi, kantor gue di Jakarta. Misalnya gue abis pegang gagang, kalau kayak naik bus kan ada tangganya tuh, kadang kan suka enggak ya kadang pegangan gitu lupa. Nah itu pun kalau misalnya kayak sedarurat itu, dan gue dari rumah udah cuci tangan gitu ya, gue udah berangkat dari rumah tuh udah bersih gitu dan segala macam, terus gue lupa gitu, tiba-tiba pas naik tuh kayak otomatis aja megang karena kedorong atau apa gitu. Nah itu darurat gitu gue cuci tangan, tapi itu cuci tangan pakai hand sanitizer, tapi itu pun tidak membuat gue nyaman untuk terus gue makan atau doing something yang memasukkan sesuatu ke badan gitu ya. Setelah nyampe kantor itu tuh langsung cuci tangan dulu gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke arah preventif, biar kalau misalnya nih ya buruk-buruknya lupa lah ya gitu, habis itu lupa megang muka kah atau lupa megang mata kah gitu tuh, ya setidaknya nggak sebanyak itulah bakteri yang udah ada di tangan. Karena memang kalau balik lagi masalah ke COVID-19 ini ya, itu yang dianjurkan banget adalah cuci tangan gitu. Ya, bukan pakai hand sanitizer. Hand sanitizer tuh ya cuman kayak biar yakin aja. Memastikan bahwa memang kayak double perlindungan gitu lah ya, kita udah cuci tangan, terus udah gitu ya udah pakai lagi hand sanitizer. Pun misalnya hand sanitizer yang nggak ada, ya udah cuci tangan pakai sabun yang memang ada antibakterinya gitu, ada desinfektannya. Sekarang banyak kok merek-merek tertentu, itu udah banyak yang kita sering tahu lah ya, banyak lah ya sebenarnya. Dan sekarang ini di daerah sekitar kita, alhamdulillahnya sabun-sabun itu harganya nggak ikutan naik ya. Yang naik banget tuh emang si hand sanitizer itu. Ya itu soalnya apa, orang-orang itu nyarinya hand sanitizer bukan sabun. Sedangkan kalau gue pribadi nih ya, tanya aja suami gue tuh di tas gue selalu nyimpen sabun cuci tangan. Kalau dulu ya gengs ya, gue taruh itu di tas sebenarnya untuk hal lain. Maksudnya kalau gue tiba-tiba sakit perut gitu loh geng, di toilet umum tuh suka nggak ada sabun cuci tangan, makanya gue tuh dulu bawa itu sebenarnya buat itu. Terus atau enggak kalau misalnya lagi makan ke rumah makan tertentu ya, kayak gue kan bukan tipikal orang yang harus selalu makan di rumah makan elit gitu ya, maksudnya ya makan di rumah makan apa aja gitu, kadang-kadang juga misalnya, dan gue adalah orang yang sangat hobi makan pakai tangan, jadi bawa sabun itu sebenarnya juga ya enak aja gitu. Kalau di situ nggak ada sabunnya kan, kadang-kadang tuh wastafel rumah makan nggak semuanya ada sabunnya, atau ada sabunnya tapi udah dicampur air banyak banget sampai nggak ada busanya gitu. Nah itu jadi pakai punya sendiri gitu. Kalau dulu sebenarnya lebih buat itu, dan ternyata sekarang ya udah kepake juga buat yang ya lebih sadar aja sih, lebih sadar untuk lebih sering cuci tangan. Apalagi buat gue yang kerjanya lebih banyak di luar gitu, nggak selalu di dalam ruangan. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Dan nih ada sedikit, mungkin udah banyak disampaikan kali ya sama video-video tips cuci tangan 20 detik dengan 7 tahap cuci tangan, tau gak?
Hah? Tahu kan? 7 tahap cuci tangan. Ya tahu lah. Gimana? Ya nanti aku bikin lah. Ini mah suka gitu nih ya guys ya. Pertama tuh di sini satu, ya kan? Nih gini nih, dibersihin sela-sela jarinya dengan cara yang kayak gini. Ingat-ingat, gue tahu dia mah nggak apa. Tuh. Enak aja. Oh, iya. Gua kalau cuci tangan nih yang bener gitu cuci tangannya ada gini juga. Nih, satu. Nih jari-jari semua dibersihin juga. Tuh, dua, gini nih, dua. Ingat ya tadi 7 ya. Kalau gue nggak lupa nih ya. 3, gitu. 4, 5, 6, 7 ya. Gue nggak lupa tuh kan. Ya intinya adalah lo bersihin semua bagian yang ada di tangan lo. Dan buat yang kalau buat kayak gue berhijab mungkin kan suka pakai bajunya sampai sini ya, sampai sini nih, sampai agak mendekati pergelangan tangan. Nah ini mungkin ya cuci tangannya bisa sampai sini aja nih, sampai di bawah sedikit dari pergelangan tangan. Tapi buat teman-teman yang suka pakai baju lengan pendek, itu kalau bisa cuci tangannya sampai agak ke sini nih, ke bawah. Oh, kirain sampai sih. Repot dong, mandi wes kalian. Sampai sini guys, karena kita juga kadang kan serius. Buat anak-anak yang buat teman-teman semua yang kecilnya kayak gue suka beler karena alergi debu, lo pasti sering gini kan? Ya, suka gini nih. Ini lo bayangin kalau ini isinya virus-virus dan bakteri, lo gini, selamat hidup lo. Terus kemarin juga gue pribadi nyaranin ke suami gue kalau sholat ke masjid, karena kan ya kalau laki-laki kan sholat ke masjid gitu ya guys, ya itu lebih bagusnya ke masjid. Lebih baiknya ke masjid itu bawa sajadah sendiri gitu. Jadi karena ya kita sebenarnya sih bukannya bernegatif thinking, tapi kita kan juga nggak tahu yang namanya sajadahnya itu dibersihinnya bisa jadi misalnya ya tiap 2 hari sekali atau gimana gitu kan. Ya kita juga nggak tahu siapa aja yang habis sholat di situ. Ya lebih baik lah, apalagi kalau dia sih sebenarnya lebih ke juga karena dia alergi debu itu tadi. Jadi ya ketimbang pulang sholat macam-macam gitu kan. Sedangkan sholat pulang sholat habis itu ada yang ngeluh. Enak banget nih hidungnya. Sedangkan sholat kan sehari 5 kali ya, bayangin aja kan, kasihan gue guys yang mendengarkan keluhannya gitu kan. Lebih baik bawa sajadah sendiri. Dan buat kita yang perempuan juga sama aja, kalau kita pergi-pergi kan pasti suka sholat di musola atau masjid gitu kan ya. Bawalah mukena sendiri dan bawalah sajadah sendiri gitu. Bawa mukena juga nggak seribet itulah ya. Kita kan sekarang kalau perempuan kan banyak mukena yang kecil-kecil tuh, yang bahannya tipis-tipis itu bisa ya, bukan mukena kecil sih sebenarnya, mukena yang gampang bisa dilipat dibawa, kecil gitu. Iya gitu, maksudnya mukena kecil, mukena bocah. Mukena kecil boneka kali. Terus atau enggak tuh juga buat teman-teman yang berhijab tuh ya sebenarnya sih kayak lebih mudah kali ya, bisa pakai langsung pakai kaos kaki atau apa gitu. Jadi menghindari untuk pakai yang ada di tempat umum gitulah ya. Gitu. Apalagi? Udah sih, udah panjang banget kayak gitu. Orang julid nih kayaknya udah lama banget. Cukup. Serius nih, gue nggak tahu udah berapa lama ini video ini bakal jalan. Kayaknya udah panjang banget. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Apa ya? Ya tontonnya terus video-video kita. Dan julitan-julitan kita. Karena kita bakal ngejulit ya hal-hal yang lain lah yang mungkin menarik buat kita omongin. Emang menarik sih, ini kita ngomongin hal yang menarik sih emang sebenarnya ya. Gitu, jadi kalau kalian mau dengar julitan kita lagi, jangan lupa di subscribe channel kita, di like, komen juga di bawah nih, dan share sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kalian kenal di muka bumi ini. Yap. Di planet lain juga boleh kalau kalian ada yang kenal. Ya kali udah ada YouTube. Mungkin bisa jadi. Oke. Dadah. Dadah, thank you.